Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan pada video ini, saya tidak akan mereview mobil bekas, tapi di video ini saya akan memberikan tutorial, terutama bagi para pemula, bagaimana caranya memilih mobil tanpa menggunakan jasa inspektor. Karena kita tahu jasa inspektor itu cukup mahal ya. Sekali ngecek mobil itu rata-rata bahkan bisa di atas 500.000, tapi itu pun tergantung jenis mobilnya. Nah, pada video ini bagi Anda yang pemula yang belum pernah punya mobil dan ingin beli mobil, Anda wajib tonton video ini terlebih dahulu supaya Anda tahu bagian mana saja yang harus dicek ketika membeli mobil bekas. Jadi untuk para pemula yang ingin beli mobil bekas dan langsung dipakai, Anda harus melihat dulu yang pertama, cek bagian bodi ya. Jadi dilihat dulu bodi atau eksteriornya secara keseluruhan. Nah, jadi kita puterin dulu bodinya, kita lihat kondisi catnya, kondisi bodinya, apakah utuh, apakah ada yang lecet catnya atau ada yang kusam. Nah, kita lihat dulu, kita puterin dulu dari eksteriornya. Nah, kalau untuk mobil ini kondisinya masih bagus banget. Cuman ada beberapa bagian cat yang kusam, tapi itu nggak masalah, spek pun murah, apalagi cat mobil berwarna hitam. Nah, jadi bisa dilihat dulu ya, seperti ini, dilihat muter. Nah, ini kondisi mobilnya masih bagus banget. Nah, setelah kita cek bagian eksterior mobil, kita juga harus ngecek bagian bodi mobil, terutama bagian dalam ya, bagian lantai-lantai dan juga bagian mesin. Nah, jadi setelah kita cek bagian eksterior, kita cek bagian bodi interior. Nah, terutama bagian pintu-pintu ya, kita perhatikan bagian pintunya. Nah, ini apakah ada yang keropos atau tidak. Kalau ini kondisinya bagus ya, kondisinya bagus, masih utuh, karet-karetnya juga terpasang dengan baik. Kemudian kita cek bagian bawah pintu. Nah, biasanya untuk mobil-mobil yang tidak terawat, biasanya bagian bawah sini keropos ya. Nah, kalau keropos itu perbaikannya lumayan karena nanti harus dilas. Kalau ini kondisinya masih bagus, jadi bisa diperhatikan di sini. Ini kondisinya masih bagus, masih oke ya. Karena bagian bawah pintu sini adalah bagian yang cukup rawan. Bahkan beberapa mobil yang saya temui di bagian bawah sini keropos. Bahkan ada yang sampai bolong. Nah, jadi bagian pintu, semua pintu harus dicek ya. Kemudian bagian atas, bagian karet-karet sini juga biasanya rawan keropos. Nah, kemudian pintu yang baris kedua, jadi harus dicek secara detail ya. Nah, di bagian pintu-pintu sini, di sekitar karet-karetnya apakah ada yang keropos atau tidak. Kalau kondisinya masih bagus, berarti mobil itu layak banget untuk dibeli. Nah, ini dia bagian bawah, ini juga masih bagus ya, tidak ada keropos. Dan selanjutnya dari eksterior, kemudian pintu-pintu, kita cek bagian bagasi. Nah, bagasi yang kita perhatikan pertama adalah bagian ini, bagian nut-nut bagasi. Oke. Nah, jadi di bagian ini, bagian nut-nut sini, ini kalau misalkan bodinya belakang pernah ditabrak, itu kelihatan. Kalau ini masih orisinil ya, masih bagus. Jadi kondisinya masih oke. Kalau nut-nutnya masih utuh seperti ini, masih bawaan dari pabrik. Oke, sebentar saya fokuskan. Nah, ini dia. Nah, oke. Kalau ini nut-nutnya masih orisinil ya, masih bagus.
Jadi bagian bagasi sini aman. Selanjutnya kita cek bagian lantai bagasi. Kita buka bagasinya, terus cek bagian bawah. Nah, kalau ini masih orisinil ya, masih orisinil, masih utuh dan tidak ada karat. Kemudian kita cek, kita buka bagian ban serep ini. Kita buka, karena ini ditutup ya. Nah, pemirsa, silahkan diperhatikan ya. Nah, kalau ini untuk bagian lantai bagasi, ini juga masih utuh, masih orisinil ya. Kondisinya masih bagus. Kalau untuk mobil yang pernah dilas, itu biasanya ada bekas las-lasan di bagian bawah sini, dan juga biasanya dicat ya, dicat ulang ya. Kalau ini kondisinya masih bagus. Jadi ini bagian lantai masih orisinil. Kemudian setelah kita cek bagian eksterior, kemudian interior, kita juga harus ngecek bagian lantai bawah dari kolong mobil ya pemirsa. Jadi ini jangan sampai dilewatkan, karena ini adalah hal yang sangat penting, bagian yang sangat penting dari sebuah mobil. Nah, ini kita perhatikan di bagian bawah sini. Nah, ini kita cek apakah bagian bawahnya ada keropos atau tidak. Nah, kalau misalkan ada keropos, Anda harus hati-hati. Tapi kalau tidak ada keropos atau sudah dilas, itu tidak masalah. Nah, kalau untuk ini masih orisinil ya. Ini masih orisinil, masih bagus. Jadi dilihat ya bagian kanan, di bagian depan dan juga belakang juga harus dicek. Kanan kiri, yang pasti lantai dari kolong harus dilihat. Nah, kalau ini kondisinya masih bagus. Kita juga harus cek bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakang dicek juga ya pemirsa, bagian belakang bawah. Nah, di sini harus dicek. Selanjutnya di bagian kiri. Ini dia. Ini bagian tangki BBM ya. Ini juga harus diperhatikan pemirsa. Nah, ini bagian lantai masih utuh ya, masih aman, masih normal, masih orisinil bahkan. Nah, kalau seperti ini unitnya dari segi bodi bagus banget. Selanjutnya bagian bodi yang harus dicek adalah bodi yang berada di bagian mesin. Nah, kita harus ngecek detail ya dari sini, dari samping-samping. Ini harus dilihat. Kalau untuk mobil ini masih orisinil ya. Biasanya kalau sudah nggak ori, kalau sudah pernah ketabrak, di sini biasanya ada dempul. Kalau ini masih oke, masih bagus, nut-nutnya masih orisinil, masih oke ya. Kemudian yang paling penting adalah bagian afron sini. Nah, ini untuk afron, ini masih orisinil ya, masih orisinil bawaan pabrik. Tapi biasanya untuk mobil-mobil tua, afronnya itu biasanya sudah kondisinya sudah nggak bagus, misalkan lecet karena terlalu sering tergesek pada bagian kap mesin, itu nggak masalah. Tapi yang paling penting afronnya ini masih bagus ya, ini masih ori. Nah, kemudian di bagian samping sini juga harus dilihat, jadi samping kanan kiri. Kemudian bagian sok ya. Nah, ini bagian sok masih bagus, masih ori, masih oke. Nah, kemudian bagian sok yang kanan juga masih bagus. Karena ada beberapa mobil yang saya temui, bagian sok sini tuh sudah didempul. Berarti kemungkinan dia kena tabrak bagian samping. Nah, selanjutnya yang terakhir bagian bodi adalah bagian kap mesin. Nah, kap mesin itu kalau dia pernah terjadi insiden itu kelihatan banget. Terutama bagian depan ya, bagian nut-nut. Nah, kalau ini nutnya masih orisinil. Nah, ini masih orisinil ya, bawaan dari pabrik.
Insya Allah ini aman, bukan bekas laka. Kemudian bagian tengah sini diperhatikan. Ini natnya juga masih orisinil ya. Nah, ini masih orisinil. Lekukan-lekukan pres-presan dari pabrik masih bagus. Nah, untuk unit yang seperti ini kondisinya bagus, kondisinya oke. Setelah cek bagian bodi selesai, setelah Anda cek semuanya bagian bodi eksterior, interior, lantai, kemudian bodi mesin, yang selanjutnya harus dicek adalah bagian mesin. Nah, mobil yang bagus itu mesinnya harus kering. Walaupun mesinnya kotor nggak masalah karena itu bisa dibersihkan. Tapi yang paling bagus, terutama buat Anda yang pengen langsung menggunakan mobil tersebut, pastikan mobil yang mau dibeli itu kondisi mesinnya harus kering. Nah, contohnya ini. Nah, ini memang bagian mesin agak kotor ya, tapi kita perhatikan di bagian samping-samping sini. Nah, terutama di bagian sini ya. Ini harus diperhatikan pemirsa dengan baik. Nah, untuk mobil saya ini adalah contoh mobil yang bagian mesinnya perlu diganti gasket cover valve. Karena ini ada sedikit rembes ya di bagian gasket cover valve. Tapi kalau untuk gasket cover valve itu nggak urgent. Karena itu pun kalaupun diganti harganya cuman murah ya, nggak sampai 100.000 untuk gasket cover valve-nya. Jadi ini masih aman. Nah, tapi kalau Anda mau kondisi mobil yang bagus, cari yang gasket cover valve-nya nggak bocor. Karena biasanya untuk gasket cover valve yang seperti ini sudah termakan usia ya. Jadi harus ganti. Dan ganti pun murah biasanya, tidak mahal. Nah, jadi pertama dicek dulu bagian mesin atas, kering atau tidak. Nah, cuman kalau untuk kondisi seperti ini, untuk saya pribadi masih toleransi karena tidak mengganggu efisiensi mesin. Nah, jadi kita cek mesin bagian atas. Kemudian kita cek juga ya apakah komponen di mesin ini masih oke, masih bagus. Selanjutnya bagian aki. Nah, aki ini adalah hal yang penting juga. Harus kita cek ya. Biasanya kalau mobil tua itu biasanya bagian aki sudah di jumper-jumper, tapi ini masih ori. Ini tidak ada jumperannya, masih bagus. Nah, kemudian kita cek mesin bagian bawah. Nah, mesin bagian bawah itu kita harus ngolong, kita harus ngecek pada bagian bawah. Nah, ini harus ngolong ya. Ini dia. Nah, untuk mesin ini, mesin mobil saya ini kering ya. Ini permasalahannya cuma kotor saja karena mobil saya ini belum saya salon mesin. Nah, ini harus dicek dengan detail bagian bawah. Karena biasanya untuk mobil-mobil yang basah itu ada beberapa kendala ya biasanya. Kalau bagian bawahnya yang basah itu biasanya seal askrek. Ada yang seal askrek depan, ada seal askrek belakang. Ada juga bagian transmisi, bahkan ada juga bagian karter. Tapi kalau ini bagian karter masih oke, masih bagus ya. Nah, jadi pastikan mobil yang Anda cek ini kondisi mesinnya kering. Kalau kotor nggak masalah, yang penting kering dan tidak netes oli. Nah, langkah selanjutnya ketika kita mau membeli mobil bekas adalah kita nyalakan mesinnya. Setelah kita memastikan kondisi mesin oke, kita nyalakan mesinnya. Nah, kita nyalakan sendiri ya pemirsa. Jadi kita cek. Nah, untuk mobil yang sehat biasanya di startup langsung nyala. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di startup seperti ini langsung nyala. Untuk mobil yang mesinnya sehat. Nah, biasanya kalau mobil yang nggak sehat itu di startup nggak nyala-nyala. Atau biasanya ada permasalahan di aki atau di bagian dinamo starter. Tapi kalau untuk mobil ini sehat.
Jadi setelah di starter, kita dengarkan mesinnya, terus kita cek lagi bagian mesin. Nah, jadi kita cek bagian mesin, kita dengarkan dengan seksama apakah mesin ini suaranya halus atau ada suara-suara yang aneh. Jadi ketika mesin dinyalakan, kita harus mendengarkan suara mesin itu dengan benar-benar teliti. Jangan sampai kita tidak teliti ya, karena bagian mesin ini bagian yang sangat vital. Karena untuk biaya perbaikan mesin ini cukup mahal ya pemirsa. Makanya kita harus benar-benar hati-hati. Nah, setelah kita memastikan kondisi mesin mobil itu oke, kita juga harus memastikan kondisi sistem pendingin mobil ini. Karena sistem pendingin ini adalah hal yang sangat penting. Dia bekerja sama dengan mesin. Cara memperhatikan sistem pendingin adalah kita cek bagian speedometer. Nah, ini ada indikator suhu ya. Nah, indikator suhu ini untuk mesin yang sehat dan tidak overheat itu rata-rata di angka 11 atau di bagian tengah kurang sedikit. Jadi gini, maksud dari di bagian tengah kurang sedikit itu jarum ini. Jarum merah ini ketika mesin sudah panas itu tidak boleh berada di tengah-tengah sini, tapi harus di tengah-tengah kurang sedikit. Jadi seperti ini. Jadi seperti angka 11 jam dinding ya. Nah, jadi setengah kurang sedikit itu kondisi mesin normal, aman, sistem pendinginnya juga sehat. Nah, kemudian dengarkan juga apakah ketika mesin ini di starter, kemudian mesin nyala itu stabil atau tidak. Kalau mesinnya stabil, insya Allah sehat. Tapi kalau nggak stabil itu perlu diservis. Nah, untuk mobil ini kondisinya oke ya. Kondisinya sehat. Nah, selanjutnya setelah kita cek bagian mesin dan kita merasa oke, kita cek bagian AC. Nah, AC-nya kita nyalakan dan kita dengarkan suara mesinnya, suara AC-nya. Kita rasakan juga apakah AC-nya dingin atau tidak. Nah, cuman untuk beberapa jenis mobil, terkadang AC itu kurang begitu dingin, terutama bagian AC mobil sedan ya. Rata-rata AC mobil sedan itu kalau saya pribadi kurang dingin. Nah, kalau untuk mobil ini saya rasakan AC-nya dingin dan bagian kompresor AC ini tidak ngorok. Jadi ketika mesin nyala, AC nyala, Anda juga harus dengarkan lagi suara mesin. Apakah ada suara-suara yang aneh atau suara-suara yang kasar. Kalau suara kasar atau bunyi trrrr, nah itu biasanya kompresornya perlu dicek. Nah, untuk mobil ini kondisinya bagus ya, AC dingin, kemudian kompresornya juga oke. Nah, kemudian jangan lupa cek bagian klakson. Nah, jadi setelah cek bagian klakson, kemudian wiper washer juga harus dicek ya. Contohnya ini. Jadi kita cek secara detail pemirsa. Nah, harus dicek seperti ini. Nah, kalau ini untuk wiper dan washernya normal, kondisinya bagus. Nah, setelah kita cek bagian eksterior, interior, mesin, kita juga harus cek bagian lampu-lampu. Jadi kita nyalakan lampunya. Nah, kalau bisa, Anda yang ngecek di depan, kemudian pemilik mobil atau teman Anda yang memainkan lampu. Jadi, Anda meminta untuk lampunya dinyalakan. Anda ngecek sendiri bagian lampunya ya. Nah, seperti ini. Kemudian minta dinyalakan untuk lampu hazard, lampu sein,
dan juga lampu-lampu yang lain kalau ada. Nah, setelah cek bagian lampu-lampu, kita cek interiornya. Interior itu berkaitan dengan jok, apakah joknya masih orisinil, masih bagus atau tidak. Nah, untuk mobil ini interiornya masih orisinil, kondisinya masih bagus banget pemirsa. Kemudian bagian dashboard kita cek apakah masih utuh atau tidak. Kemudian bagian door trim ya. Nah, selanjutnya bagian jok baris kedua. Untuk mobil hatchback sampai jok baris kedua. Kalau mobil keluarga ya sampai baris ketiga. Kita perhatikan dengan seksama bagian interior mobil, supaya Anda tidak menyesal ketika telah membeli mobil tersebut. Nah, setelah Anda checking semuanya, eksterior, interior, mesin, dan lain-lain, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah test drive. Nah, test drive ini adalah hal yang wajib ketika Anda mau beli mobil bekas, supaya Anda bisa merasakan kaki-kaki mobil, kemudian bagian setir dan lain sebagainya ketika mobil ini jalan. Jadi jangan sampai Anda beli mobil tanpa test drive. Ini adalah hal yang wajib, karena test drive ini salah satunya untuk mengetahui apakah ada minus, apakah ada kerusakan di bagian kaki-kaki mobil. Nah, kemudian setelah Anda test drive dan dirasa mobil itu nyaman atau cukup untuk Anda, nah langkah yang terakhir adalah cek surat-surat. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi Anda harus ngecek bagian nomor rangka dan nomor mesin. Untuk nomor rangka dan nomor mesin, setiap mobil beda-beda ya tempatnya ya. Kalau untuk Hyundai Atos ini, nomor rangka tempatnya di sini. Nah, ini di bagian belakang mesin, di bagian atas ya. Nah, ini harus dicek, harus disinkronkan dengan BPKB dan STNK. Nah, ini harus sama ya, karena kalau misalkan beda nanti harus ngurus. Nah, setelah nomor rangkanya cocok, Anda juga harus ngecek nomor mesin. Cuman kalau untuk nomor mesin ini tempatnya kadang agak masuk ke dalam, jadi Anda harus tahu di mana letak nomor mesin. Jadi nomor mesin harus dicek secara seksama, harus sama juga dengan nomor yang tercetak di BPKB atau STNK. Baik pemirsa, itu tips dari saya bagaimana cara membeli mobil bekas, apa yang harus dicek terutama untuk pemula ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Tapi kalau Anda punya kenalan teman mekanik atau jasa inspektor, kalau Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda sendiri untuk mengecek mobil, saya sarankan lebih baik pakai jasa inspektor karena hasilnya akan lebih memuaskan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan komentar buat Anda yang punya pengalaman checking mobil sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.